Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu pamong. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sari Bulan, guru bidang studi sejarah di SMA Negeri 8 Medan. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk UKIN di UKM PPG. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang, anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih anakku sekalian. Sebelum kita mulai pengen kita hari ini, kira-kira ada hari ini yang tadi tidak membersihkan kelasnya? Bersih semua ya? Berarti tidak ada yang tidak ngerjakan piketnya gitu. Baik, sebelum kita mulai pen kita, lebih bagusnya kita mempersiapkan diri dulu. Seperti biasa, ketua kelas sambil berdoa ya. Oke, silakan. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Silakan kembali duduk. Baiklah, kalian, sebelum kita mulai pen saya, seperti biasa, Bapak akan mengabsen. Nah, hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Hadir semua? Berarti terima kasih sudah hadir hari ini. Nah, baik anakku sekalian, untuk memulai pen kita, seperti biasa, kita akan membawakan lagu nasional. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuki materi kita mengadakan sejenak ice breaking. Oke, seperti biasa, silakan berdiri. Ketika saya bilang 2, ketika saya bilang 3, ketika saya bilang 4, dan begitu seterusnya. Paham? Itu cara mainnya. Udah paham? Udah ngerti ya? Oke, baik. Saya mulai. 3, 5, 7. Saya yang salah. Baik, kita ulangi sekali lagi. 3, 5, 2, 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi pen kita tentang kelengkapan atau pembentukan kelengkapan kenegaraan. Ini setelah kita merdeka. Jadi seperti yang kita bahas kemarin tentang tema proklamasi, ingat? Masih ingat isi teks proklamasi? Iya, kalimat manakah yang mengatakan kelengkapan kenegaraan? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dalam tempo. Nah,
inilah yang perlu yang kita bahas hari ini. Jadi, kita akan membahas tentang pembentukan kelengkapan kenegaraan apa-apa saja. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi kita yang hari ini, kita akan mencoba untuk mengulang kembali atau mengapersepsi materi kita yang kemarin. Ya kan? Kemarin itu materi apa yang kita bahas? Coba ingat. Makna proklamasi. Makna kemerdekaan atau proklamasi bagi bangsa kita. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Siapa yang ingat apa makna proklamasi kemerdekaan kemarin? Ada yang tunjuk tangan, silakan. Oke, silakan kakak. Berdiri. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bahwa bangsa dan negara Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka baik secara de facto maupun de jure. Adapun yang bertugas membentuk negara Indonesia adalah PPKI. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan Kak Nofrida. Menurut saya makna proklamasi kemerdekaan ialah berartikan adanya persamaan visi dan misi bangsa Indonesia yang meliputi dari ideologi, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, ataupun sistem pendidikan yang akan dibuat nantinya. Ini bertujuan untuk menyamakan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Oke, bagus. Ada lagi kira-kira? Ya, ini perempuan semua nih ngomong ini. Oke, silakan. Siapa ini? Bang Juan. Silakan Bang Juan. Makna proklamasi adalah pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepas dari penjajahan. Oke, mantap. Ada lagi selain Bang Juan? Oke, silakan Kak Lastri sebentar. Bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Oke, mantap. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Selain Kak Lastri? Oke, satu orang lagi Kak Kelsey Nasution. Silakan Kak Kelsey. Makna proklamasi dari sudut ilmu hukum yaitu merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menghapus tatanan hukum dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dari segi politik ideologis, yaitu pernyataan berisi keputusan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajah. Oke, secara hukum ya, kita berhasil melepaskan diri kita dari belenggu penjajahan. Ada lagi? Silakan Kak Riaulina. Oke. Kira-kira apa sih menurut Kak Riaulina tentang makna proklamasi? Makna proklamasi juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Oke, ada lagi? Selain Kak Riaulina? Ada? Cukup? Oke sih, jadi kalian masih ingat materi yang kita bahas kemarin tentang apa makna proklamasi kemerdekaan khususnya bagi kita. Dan tadi jawabannya bervariasi dan bervariatif, dan itu sudah mencukupi bagi saya kalau kalian masih ingat materi yang kita bahas kemarin. Nah, untuk materi kita hari ini, kira-kira apa sih tujuannya kita mempelajari materi tentang pembentukan kelengkapan kenegaraan ini? Tujuannya itu ada dua. Satu, kita itu bisa mengevaluasi kira-kira untuk pembentukan kelengkapan kenegaraan kita itu apa-apa saja. Mengevaluasi gitu. Nanti setelah kita evaluasi, contoh misalnya sidang PPKI. Nah, apa saja yang mereka sidangkan, apa isinya, itu namanya dievaluasi. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita pelajari materi ini adalah untuk menyimpulkan. Kita akan mencoba untuk mengkaitkan materi yang akan kita pelajari tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak hubungannya? Nanti ya, ada nggak hubungannya? Nah, kemudian nanti kita akan mencoba untuk kalau sudah selesai, boleh tanya jawab. Udah jelas? Nah, sampai sini sebelum saya mulai materi kita, ada yang mau tanyakan? Udah paham kira-kira? Udah paham? Oke, terima kasih. Menurut kalian, nampak ya di whiteboard ini, menurut kalian, apakah setiap manusia itu mau dijajah? Senang dijajah? Saya pikir tidak ada. Jangankan manusia,
Hewan saja nggak mau dijajah. Tetapi kenapa kita bisa dijajah? Ngerti kira-kira kan? Karena ada beberapa hal. Pertama, yang bisa membuat kita jajah, pertama karena ketidaktahuan. Kalau orang bilang di sana, karena kita bodoh. Yang kedua, selain ketidaktahuan, karena kita tidak punya kekuatan, alias lemah. Ingat, intinya tidak ada orang yang kepingin dijajah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang kenal? Ini gambar siapa? Ini waktu masih muda loh. Ya kan? Ini waktu masih muda. Oke. Yang sebelah kiri kita yang tidak pakai peci itu namanya Pak Muhammad Hatta. Betul. Yang sebelah kanan? Oke, beliau adalah Insinyur Soekarno. Oke. Nah, kira-kira pada masa ini sudah jadi presiden apa belum ya? Belum. Ini belum ini. Oke, baik. Berikutnya. Ini adalah foto sidang PPKI. Nampak? Sidang PPKI. Udah apa? Atau sidang Komite Nasional apa? Komite Nasional KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa saja yang mereka hasilkan nanti kita bahas. Berikutnya, foto berikutnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden, siapa yang jadi menteri. Ini dia. Kemudian siapa nanti yang dijadikan, tuh ingat kepala daerah kemarin. Kepala daerah. Ini dia fotonya. Ini setelah terjadinya sidang KNIP. Paham kira-kira ya? Nah, baik. Berikutnya, nih. Pelantikan Kolonel Sudirman. Diangkat menjadi Panglima BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dengan pangkat Jenderal. Ini dia. Udah paham? Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini materinya. Udah paham? Jadi foto ini adalah sebagai dokumentasi saksi bahwasanya sejarah itu pernah bergulir di Republik ini, tapi dengan tidak mudah. Bagaimana kalau foto itu tidak ada? Ngarang katanya. Cuman ngomong doang, folklor dongeng. Ngerti kira-kira? Oke, baik. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Tentang pembentukan perangkat kenegaraan dan apa maknanya bagi kehidupan masa kini. Oke. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Membuktikan sejak itu Indonesia merupakan menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena kita tidak punya perangkat, belum punya perangkat. Nah, untuk itu besoknya pada tanggal 18 Agustus dilaksanakanlah sidang PPKI yang pertama. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Tentang pembentukan perangkat kenegaraan dan apa maknanya bagi kehidupan masa kini. Oke. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Membuktikan sejak itu Indonesia merupakan menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena kita tidak punya perangkat, belum punya perangkat. Nah, untuk itu besoknya pada tanggal 18 Agustus dilaksanakanlah sidang PPKI yang pertama setelah merdeka ya, setelah merdeka. Nah, apa yang dibahas? Pertama nih, membuat rancangan Undang-Undang Dasar dan mensahkannya sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikenal sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama.
Yang berikutnya, apa? Merumuskan bentuk negara dan pemimpin bangsa Indonesia. Nah, jadi waktu itu terumuslah bahwasanya negara kita ini berbentuk republik. Jadi sebelumnya kita adalah kerajaan. Jadi republik. Nah, dan situ juga dirumuskan bahwasanya kriteria tokoh yang menjadi presiden sesuaikan dengan ketentuan haruslah orang Indonesia asli. Nah, setelah pembahasan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia selesai, Okto Iskandar Dinata, dialah yang mengusulkan yang jadi presiden itu adalah Soekarno-Hatta. Dia ngusulin dan diterima oleh orang-orang yang ada di dalam kelompok Komite Nasional Indonesia Pusat. Berarti kalau gitu Pak Otto sebagai apa? Ketua. Ketika dia mengusulkan Pak Soekarno-Hatta saja deh jadi presiden, semua anggota KNIP itu terima. Kenapa? Ingat semalam, waktu terdesak. Nggak perlu lagi kan kampanye, waktu berapa lama lagi? Belum lagi menghitung suara. Ngerti kan? Nah, itu. Jadi langsung diaklamasikan aja, langsung ditujuin. Nah, sejak saat itulah beliau ini resmi jadi tanggal berapa? 18 Agustus itu pertama sekali kita punya presiden. Nah, setelah undang-undang diterapkan, Undang-Undang 45 ya, kemudian pemilihan presiden. Apalagi PPKI melanjutkan sidangnya tentang kelengkapan yang lain. Tepatnya besoknya, 19 Agustus. Nampak ini? Nah, Insinyur Soekarno yang awalnya sudah jadi presiden itu menunjuk Pak Ahmad Subarjo, kemudian Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman itu membentuk panitia kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, berarti lembaga kenegaraan lainnya. Nah, dalam rapat itu juga dipimpin oleh Pak Otto Iskandar Dinata. Nah, dalam rapat kecil ini, maka diputuskanlah bahwasanya satu, pembagian wilayah. Ada 8. Yang kedua, selain pembagian wilayah itu adalah pembentukan Komite Nasional Daerah, kalau pusat sudah ada. Kemudian pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Dan berikutnya, pembentukan aparat keamanan negara. Berikutnya tanggal 19 Agustus juga itu Presiden Soekarno beserta kawan-kawan termasuk juga Muhammad Hatta, kemudian Pak Pringgodikdo itu membahas tentang anggota Komite Nasional Indonesia. Karena pada saat itu belum ada MPR DPR. Dari kesepakatan 60 anggota Komite Nasional ini terjadilah sidang PPKI yang kedua pada tanggal 22 Agustus. Ada 3 pembahasan yang dihasilkan. Yang pertama, KNI adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diadakan pemilu. Nah, KNI ini akan disusun oleh pusat dan daerah. Jadi disusun. Yang kedua, merancang adanya partai tunggal dalam kehidupan politik negara, yakni Partai PNI. Tapi sayang dibatalkan. Udah paham? Sayang dibatalkan. Oke. Yang ketiga, BKR, Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Nah, kemudian pada tanggal 16 Oktober 45, KNI Pusat mengadakan rapat pleno. Nah, di mana waktu itu Wakil Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor X yang isinya memberikan kekuasaan
dan wewenang legislatif bagi KNI pusat untuk ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum MPR terbentuk. Kemudian Sultan Syahrir sebagai Ketua Ban Pekerja KNI Pusat mendesak pemerintah agar pemerintah memberikan maklumat politik yang ditangani oleh Presiden. Jadi intinya Pak, intinya adalah inilah pertama sekali terbentuknya partai politik. Ide dari Muhammad Atta dengan keputusan Presiden nomor X. Udah paham? Nah, kemudian partai-partai yang pertama sekali muncul setelah munculnya Kepres nomor X tadi, nah nampak ada Partai Masyumi, kemudian PNI, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Kristen, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Sosialis. Pada tanggal 19 Agustus, sidang PPKI berhasil membentuk departemen-departemen dan menunjuk para menterinya. Nah, dari rapat kecil tersebut diusulkan dan disetujui adanya 13 kementerian. Namun, untuk menteri negara terdiri dari 4 orang. Kemudian, dalam sidang PPKI itu juga menghasilkan keputusan untuk membentuk apart keamanan. Nah, pada saat kemudian terbentuklah TKR yang akhirnya nanti berubah jadi TRI alias Tentara Republik Indonesia dengan panglima tertingginya adalah Jenderal Sudirman. Nanti lambat laun berubah menjadi TNI. Pak, untuk menayangkan video tentang pembentukan kelengkapan negara ini. Oke, sebentar. Pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar 3 kali sidang yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 untuk melengkapi alat kelengkapan sebagai sebuah negara. Sidang PPKI ke-1, 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Sidang ini sekaligus sidang pertama PPKI setelah dibentuk pada masa Jepang. Pada hari pertama ini, sidang berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama, Badan Keamanan Rakyat. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan untuk membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Yang kedua, Tentara Keamanan Rakyat. Dengan ancaman datangnya sekutu yang membonceng Nika, maka pemerintah memanggil bekas Mayor Kenil, yaitu Urip Sumoharjo, dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Urip Sumoharjo diangkat Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi, bekas Komandan Peta, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Ternyata Supriyadi tidak kunjung datang. Oleh karena itu, secara operasional, kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Dia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi, dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas prakarsa markas tertinggi TKR pada tanggal 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat pemilihan itu dihadiri oleh para komandan divisi
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumuharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas sebagai Panglima Besar TKR. Oke lah anak sekalian, itu tadi video singkat tentang terbentuknya kelengkapan kenegaraan. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sekarang kita masuk untuk diskusi. Jadi saya akan membentuk 5 kelompok dengan masing-masing kelompok berapa anggotanya? 4 atau 5 orang. Kelompok pertama itu akan membahas tentang sidang PPKI. Oke. Kelompok 5 yang terakhir Kak Riaulina tentang pembentukan Kabinet RI beserta pembagian wilayahnya. Dan kemudian gunakan waktunya karena nanti kita juga akan presentasi kelompok dan nanti ada juga tanya jawab atau ada yang mau tanya. Berapa paham kira-kira? Oke, sekarang saya akan berikan mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Oke, maaf Kak. Kelompok 2 ya. Oke anak sekalian, bagaimana sudah siap? Oke, nah sekarang kita akan presentasi kelompok. Kira-kira siapa yang memulai? Oke, kelompok 1 dulu. Oke, silakan presentasi. Ya, yang telah menyelesaikan diskusi kami tentang sidang PPKI. Saya akan membacakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian hasil diskusi kami kelompok 1. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya kepada kelompok 1? Oke, silakan. Nanti dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1 yaitu siapa tokoh yang mengubah sila pertama? Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 5 atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tokoh Indonesia yang berhasil mengubah sila pertama Pancasila itu ialah Dr. Handus Muhammad Hatta, di mana beliau mengubah sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena adanya protes atau seperti kayak kayak protes oleh para tokoh dari Indonesia Timur yang merasa sila pertama itu awalnya nggak sesuai dengan keadaan NKRI yang seharusnya. Kesempatan kali ini saya dari kelompok 2, ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan Badan Keamanan Negara. Bisa disingkat saja ya, yaitu BKR. BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan melalui radio pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan berdirinya BKR. Apakah ada yang bertanya tentang penjelasan saya tadi? Oke, pada kelompok 5 ingin bertanya, mengapa pembentukan BKR tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 5, Ria Ulina Setanggang. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan karena banyak tokoh pemuda yang menghendaki dibentuknya TNI. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembentukan KINP. KINP terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh Mr. Kasman, Si Gudimerjo, dan diwakili oleh Mr. Sutarjo berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil keputusan KINP terdiri dari 2, yaitu 1. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. 2. Mengusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak kekuasaan legislatif selama DPR atau MPR hasil pemilu belum terbentuk. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami.
mengenai pembentukan partai politik. Pada 3 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai-partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat Indonesia. Kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan nama-nama partai politik. Adapun nama-nama partai politik yang telah dibentuk oleh pembentukan partai politik ialah 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI, Persatuan Rakyat Marhain Indonesia atau PERMAI, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Kristen atau PBI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Hasil diskusi kami yang berjudul Pembentukan Kabinet RI dan Pembagian Wilayah. Sebagai hasil keputusan PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembentukan 12 kementerian dan pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi, maka tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet RI dan pembagian 8 provinsi beserta gubernurnya. Siapa yang ditunjuk sebagai gubernur di Sumatera? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan. Demikian anakku sekalian, tadi beberapa kelompok sudah presentasi. Terima kasih dan juga atas jawabannya. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas satu materi yang luar biasa. Jadi sebelum kita tutup poin kita hari ini, Bapak akan mencoba untuk menyimpulkan, bukan menyimpulkan sebenarnya, mau menguatkan kira-kira dalam sidang PPKI itu menghasilkan ada berapa keputusan? Ada 3. Yang pertama, oke, mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, oke, mengangkat atau memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Dan yang terakhir adalah tentang pembentukan kabinet dan pembagian wilayah. Ada berapa menteri tadi? Ada, itu bukan menteri, itu wilayah. Ada 8 wilayah, 8 provinsi. Untuk daerah kita namanya Provinsi Sumatera. Berarti dari Aceh sampai Lampung namanya Provinsi Sumatera. Siapa nama gubernurnya? Teuku Muhammad Hasan. Kemudian ada berapa kementerian yang terbentuk? Ada 13 ditambah 4 kementerian negara. Jadi berapa? Itu dia, ada 16. Dan kemudian apa lagi? Wilayah sudah dan kementerian sudah. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Kelengkapan negara. Udah paham anak-anak sekalian? Nah, jadi mana tadi lembar LKPD-nya, silakan kumpul bagi yang sudah siap biar saya nilai nanti. Kelompok 1, oke, terima kasih. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3, kelompok 4 dan oke, baik anak sekalian, sebelum kita tutup materi pelajaran hari ini, Bapak akan mencoba untuk menyimpulkan materi yang kita sudah bahas untuk hari ini. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan? Mulai daripada sidang PPKI sampai pembagian wilayah. Ada kira-kira? Silakan. Nah, kira-kira untuk sidang PPKI, apa yang bisa diambil kesimpulan? Oke, silakan. Dari sidang PPKI yaitu pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu setelah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar selesai, PPKI kemudian menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Pembentukan KNIP adalah untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Oke, terima kasih. Kemudian Kesimpulan dari pembentukan partai politik di Indonesia ialah partai politik yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya serta melengkapi kelengkapan kenegaraan. oke, terima kasih. Sekarang yang menyimpulkan tentang pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kesimpulan dari yaitu dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI
dan disiarkan melalui radio pada tanggal 23 Agustus 1945. Dan dipilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI menggantikan Supriyadi yang tidak kunjung hadir. Oke, terima kasih. Dan pembagian wilayah. Siapa yang bisa? Oke, silakan. RI dan pembagian wilayah yaitu dengan dilakukannya pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi disertai oleh para gubernur yang merupakan keputusan politik yang penting bagi pemerintah negara dan pemerintah di Indonesia yang mempunyai wilayah yang cukup luas. Oke, terima kasih Bang Juan. Kelengkapan saya mau bilang sama kalian, untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi respon rakyat dan daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintahan. Baca bukunya di rumah, cari informasinya. Kalau di buku itu kurang lengkap, kamu bisa berselancar di dunia maya. Di Google ada, di YouTube banyak tentang materi tentang itu ya, tentang respon rakyat dan daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintah Indonesia. Nah, jadi sebelum kita tutup kita hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. 1, 2, 3, ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Terima kasih. Oke lah anak sekalian, tak terasa waktu sudah bergulir dengan cepat. Jadi sekarang kita sudah memasuki akhir pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita pulang, seperti biasa, kita akan berdoa yang dipimpin oleh siapa? Oke, Bang Juan. Sekaligus menyiapkan biar kita pulang bareng. Oke, silakan Bang Juan. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Oke, ingat jaga kesehatan dan ingat tetap belajar dan berdoa. Oke? Sampai jumpa ya. Dadah, selamat siang semuanya.